dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oleh sebab itu silakan Bapak Ibu sekalian, kita siapkan pertanyaan dari sekarang yang insya Allah nanti akan dijelaskan tuntas-tuntasnya sampai semua terkupas, karena nanti akan dapat kita isinya untuk kita bawa dan kita nikmati. Demikian, sekarang pertama kita coba minta silakan kepada Haron dia Putra Agung, kita semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi an'ama 'alaina wa hadana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Maulana Muhammadin muhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhari. Peserta mudzakarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam sebuah majelis yang insyaallah diberkahi, yaitu kita dalam rangka untuk mengulang kaji kita. Dan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah tema yang cukup menarik, yaitu tentang zikir jahar, kemudian doa bersama. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga terlimpah kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kita mungkin akan langsung masuk pada materi. Kita sudah mempersiapkan beberapa halaman. Sebenarnya ini ada cuplikan dari buku kita yang pernah kita tulis dulu tahun 2012. Jadi judulnya itu Al-Aqwalul Mardiyah Fima Yata'allaqu bi Masail Diniyah fi Qaryah Umum. Nah, kita masih ingat pada waktu itu ada sebahagian kawan yang baru pulang belajar, kemudian langsung secara semangat mengatakan di depan majelis umum bahwa doa bersama kemudian zikir bersama itu adalah bid'ah. Kita masih ingat seperti itu. Mungkin karena waktu itu kita punya semangat masih tinggi ya, masih muda. Langsung kita tulis sebanyak 50 halaman hanya sekitar 3 hari. Kita beri judul Al-Aqwalul Mardiyah Fima Yata'allaqu bi Masail Diniyah. Perkataan yang diridai berhubungan dengan masalah-masalah agama yang sedang diperbincangkan di kampung kita. Nah, cuplikannya masing-masing sudah dibagikan oleh panitia ya. Nah, kita mungkin akan memberikan presentasi saya sesuai dengan waktu. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelahnya. Nah, yang pertama yang harus kita tekankan bahwa masalah zikir bersama, zikir jahar, kemudian doa bersama itu di masa lampau. Kalau di Minangkabau kita melihat ada pergolakan antara kaum Tu dan kaum Lu. Itu di awal abad ke-20 tahun 1900 sampai ke atas. Dan masalah zikir jahar dan doa bersama itu tidak masuk kategori masalah yang diperbincangkan waktu itu. Jadi ulama-ulama dulu mereka tidak pernah membincangkan masalah zikir jahar kemudian doa bersama sepanjang referensi yang kita baca. Nah, baru pada dasar terakhir masalah zikir
kemudian doa bersama, kemudian menyuap, lalu menjadi semacam perbincangan di tengah masyarakat atau jemaah kaum muslimin. Nah, mengenai zikir jahat, setidaknya ada 3 persoalan yang sering dipertanyakan. Yang pertama, masalah bolehkah kita menjaharkan bacaan zikir? Yang pertama. Kemudian zikir ini boleh nggak dia dikerjakan secara jamaah bersama-sama dengan satu suara, satu komando ya. Kemudian yang ketiga itu ialah masalah al-harakah, bergerak dalam zikir. Ini dapat kita tengok kalau di yang kita amalkan berikut dengan masjid dan surau-surau. Itu kalau berzikir kan biasanya kepalanya bergoyang, ikut bergoyang, diikuti irama, kira-kira seperti ini. Nah, ini bagaimana dasarnya? Apakah itu semua adalah bid'ah, masuk kategori bid'ah? Kemudian atau sebaliknya itu ialah masyru', diperbolehkan, bahkan mempunyai faedah di dalam. Nah, baik, mengenai zikir, masalah zikir itu di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali ayat maupun hadis yang mengatakan fadilah dari zikir. Dan di dalam Al-Quran itu disebutkan di antara ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir betul sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian ada ayat yang lain dari surat An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytum shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan salat, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, apakah di waktu berdiri, duduk maupun di waktu berbaring. Kemudian ayat yang lain yang kita tuliskan di dalam tulisan kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu. Wahai orang-orang yang beriman, hatinya tentram karena ingat Allah, ingatlah Allah, maka dengan ingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Nah, mengenai zikir secara jama'i ya, secara jama'i, ini ada setidaknya 10 dalil yang kita kemukakan dalam makalah yang kita bagikan. Dan ini semua sebenarnya kita kutip dari 2 buku utama ya, yang dikarang oleh ulama-ulama klasik. Yang pertama dalam kitab Al-Hawi al-Fatawi Imam Suyuti. Di dalam bagian kitab Al-Hawi al-Fatawi itu Imam Suyuti membahas soal zikir jahat. Dan beliau mengatakan, menyimpulkan dari berbagai dalil bahwa zikir jahat itu ya masyhur. Ini tidak betul. Kemudian kitab yang kedua yang khusus membahas zikir jahat, kemudian dengan jamaah itu ialah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Hayy Al-Hanawi, judulnya Sifahatul Zikri fil Jahri bizikr. Nah, ini kita kutip dari kitab-kitab tersebut. Setidaknya ada 10 dalil yang kita kemukakan. Yang pertama kita bacakan, inna li ahli dzikrillah arba'an tanzilu 'alaihim sakinah wa takhshahum rahmah wa tahfu bihim malaikah wa yadhkuruhumullah fi man 'indah. Sesungguhnya kelompok yang berzikir kepada Allah memperoleh 4 perkara. 1, turun rahmat, turun ketentraman. Yang kedua, turun rahmat. Ketiga, para malaikat mengiringi mereka. Yang keempat, Allah menyebut mereka di hadapan para makhluk. Nah, di sini ada kalimat ahli zikr. Dan ini menunjukkan bahwa yang disebutkan pada
bukan hanya individual saja, tapi memang satu kelompok karena disebutkan di situ ahli zikir. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halafatin min ashabi faqala ma yajlisukum qalu jalasna nazkurullah wa nahmaduhu. Nah, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melihat sebuah halaqah kelompok sahabat yang sedang duduk bersama. Lalu Nabi bertanya, apa yang membuat kalian duduk bersama di sini? Mereka menjawab, kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, inna atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bil malaikah. Sesungguhnya aku didatangi Jibril dan beliau memberitahukan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di kalangan malaikat. Nah, di sini jelas ada kalimat kata kuncinya, di situ ada halaqah. Nah, halaqah itu tak mungkin dia sendiri. Halaqah itu menunjukkan bahwa keadaan ketika itu mereka duduk secara jamaah bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga dari ma min qaumin, tidaklah satu kaum mereka berkumpul yazkurullaha wa la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala illa nadahu munadin minas samai ankum maghfirah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul berzikir dan mengharapkan, mereka mengharap, tidak mengharapkan satu kecuali ridha Allah, kecuali malaikat menyeru lagi, berilah kalian dalam keadaan sudah terampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini juga menunjukkan secara zahir, dalilnya menunjukkan bahwa ini zikir satu kaum yang berkumpul di jamaah ini, jamaah. Dan disebutkan di sini mereka yang zikir berjamaah ketika berdiri Allah menjanjikan keampunan dari mereka. Ketika berdiri dosa-dosa mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga dalil. 5 menit lagi. Nah, ada 10 semuanya di sini. Nah, itu dalil tentang zikir berjamaah. Jadi ini sudah jelas sebagaimana terangnya cahaya matahari sebenarnya. Ada kalimat ahli, ada kalimat halaqah, ada kalimat jamaah di situ sudah menunjukkan bahwa zikirnya itu ya betul zikir secara bersama-sama jamaah. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, zikir dengan suara jahar. Nah, itu ada dalil yang ke-7 dari Ibnu Abbas. Kuntu a'rifu inqidha'a salati Rasulullah bitakbir. Aku mengetahui selesai salatnya Rasulullah dengan suara takbir yang dibaca secara keras. Nah, kemudian disebutkan setelahnya anna raf'a sauti bi dzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubah kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muttafaqun alaih. Sesungguhnya mengangkat suara berzikir dengan jahar hina yansarifu an-nas, ketika jamaah sudah selesai salat fardu, itu sudah ada kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ada sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kita kemukakan dari Ibnu Abbas. Jadi ini muttafaqun alaih. Nah, kemudian ini yang perlu juga kita baca dari Imam Baihaqi. Dari Imam Baihaqi. Anna rajulan kana yarfa'u sawtahu bi dzikri. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mengeraskan suaranya ketika berzikir. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki berkata, "Lau kana hadza khafada min sauti." Maka seorang laki-laki mengatakan, seandainya saja laki-laki yang mengeraskan suara ini dia pelan memelankan suaranya, itu lebih baik dari. Faqala Rasulullah, maka Nabi kemudian bersabda, "Utruku, biarkanlah dia, faedah awal, dia sedang berhenti, merasakan zuknya zikir." Nah, ini juga sudah terang seperti cahaya matahari. Sebenarnya kalau
satu dalil bagi orang yang menyesal itu cukup satu dalil bagi mereka, maka tentu mereka akan bisa menyadari atau memahami bagaimana masalah sebenarnya. Tapi bagi orang yang ingkar, walaupun dibawakan situ dalil, mereka masih belum akan mau menyatakan atau menyimpulkan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang kedua. Jadi sudah yang jamaahnya sudah selesai. Kemudian yang secara jahan sudah. Kemudian harakah berzikir. Zikir dengan menggerakkan kepala. Nah, para ulama ketika membahas gerakan dalam zikir, kan ada menggerakkan kepala. Mungkin pada sesi tanya jawab, kalau ada yang bertanyakan, nanti kan ada kalimat la ilaha illallah itu dari digerakkan sampai masuk ke dalam hati sendiri. Nah, para ulama mengambil dalil beristidlal kepada ayat alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, kemudian ketika mereka berbaring. Jadi ada tiga kondisi di sini. Tiga kondisi. Walaupun disebutkan tiga kondisi, tapi mafhum dari ayat ini bahwa seorang berzikir itu bisa dalam berbagai keadaan. Keadaan dulu di beberapa daerah ada zikirnya sambil berdiri. Dan ternyata itu dilaksanakan oleh seorang ulama di hadis di Maroko. Kalau tidak salah namanya Syekh Al-Umani. Mereka juga zikir berdiri. Zikir berdiri. Nah, dalil beristidlal kepada ini. Nah, ada ahli tafsir Al-Alusi. Beliau mengatakan dalam tafsir Al-Alusi ada riwayat dari Urwah bin Zubair. Nah, di dalam tafsir itu disebutkan satu ketika Urwah bin Zubair beserta sahabat-sahabat yang lain di hari raya mereka keluar menzahirkan kegembiraan. Lalu salah seorang membacakan alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lalu mereka sambil berdiri melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Lalu Al-Alamah Al-Qattani. Nah, Al-Alamah Al-Qattani juga menyebutkan bahwa para sahabat itu, sahabat Nabi, ini Al-Qattani, siapa yang tak tahu dengan Al-Alamah Al-Qattani, itu muhaddis besar. Beliau menyebutkan dari riwayat yang beliau simpulkan bahwa dalam masalah zikir para sahabat itu mereka berzikir seperti sebuah pohon yang melambai-lambai. Ketika ada angin, bergoyang sedikit, kemudian kembali ke posisi awal. Dan itu sudah menjadi hal yang lumrah sejak dahulu. Jadi mengikuti irama, kira-kira seperti ini, tidak sekedar kita memperbuat, tapi ada dalil dari para ulama yang mereka beristidlal kepada ayat yang ada, ayat dan hadis yang ada. Nah, mungkin sudah habis waktu. Satu lagi ya, tentang doa bersama. Doa bersama ini saja yang kita sebutkan. Ada hadis qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayat doa asma. Nabi ditanya, doa apa yang mustajab itu? Lalu jawab Nabi, qala jawfal lail al-akhir, di tengah malam yang terakhir, kemudian dua salat al-maktubat. Dan yang kedua itu sesudah salat wajib. Jadi setelah salat wajib berdoa itu mustajab. Lalu yang kedua, ma ijtama'a qaumun wa dana ba'dun wa amana al-akharun illa ustujiba lahu. Nah, tidaklah satu jamaah berkumpul lalu sebagian berdoa yang lain mengaminkan kecuali doa itu akan dikabulkan. Jadi doa bersama setelah salat itu dua faedah. Satu, dia terdapat pada doa yang pada waktu yang mustajab setelah salat. Yang kedua, itu satu orang berdoa kemudian yang lain mengaminkan, dan itu juga termasuk bagian syarat-syarat doa itu mustajab. Jadi dua unsur mustajab pada doa bersama setelah salat itu.
berdasarkan dalil-dalil ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini imamnya doanya lain, keinginan kita lain. Nah, itu mungkin masalah-masalah yang timbul itu furu' masalah. Kalau asal masalah sudah terjawab. Mungkin nanti akan kita perbincangkan pada bagian diskusi. Dan mungkin itu saja dari kita. Ini sudah habis. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih banyak sampaikan kepada Buya Putra dan telah menyampaikan beberapa dalil terkait tentang zikir jahat kemudian doa bersama. Ketika kita sering ditanya mana dalil dan sekarang kupas tuntas inilah dalil yang memperkokoh bahwa apa yang selama ini telah kita amalkan di surau-surau telah memiliki dalil dan insya Allah juga telah didukung, telah dikuatkan langsung oleh ulama-ulama salam, bukan ulama-ulama khalaf. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, langsung kita masuk ke narasumber kita kedua, Buya Ibrahim. Jadi kepada beliau kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Mubarak Yakan, dalam hal ini terkhusus kami sebutkan Bapak Haji Edi yang telah memberikan kemurahan hati beliau atas laksananya acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya para masyayikh serta rekan-rekan di Yayasan Al-Husan yang insyaallah sebentar lagi akan kita resmikan, para guru, para buya, para khalifah, para ulama, nenek mama, cadik pandai, para tokoh masyarakat, buang para pemuda yang sama-sama insyaallah mencintai Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Buya Putra Abu Mudo Khalis, bahwa pembahasan doa dan zikir berjamaah serta bersuara jahar, kalau dari sisi dalil tak usah ditanya lagi. Banyak dalil-dalil yang mendukung, yang menyatakan, yang menegaskan bahwa amal ini masyru', bahwa amal ini disyariatkan, meskipun memang tidak sampai dalam taraf wajib, akan tetapi anjuran-anjuran untuk melaksanakan zikir dan doa bersama itu ada. Dan ini yang tidak boleh kita nafikan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa kita adakan konsep seperti ini. Kita bukan kajian, kita konsepnya sekarang adalah diskusi ilmiah. Konsep kita adalah muzakarah. Kenapa? Karena yang kita takutkan adalah selama ini muncul orang-orang yang menganggap zikir dan doa berjamaah itu salah, bahkan menganggap zikir dan doa berjamaah itu bid'ah. Jangan-jangan mereka tidak tahu dalil-dalil ini. Ya, husnuzon kita mereka tidak tahu, tapi kalau mau husnuzon mereka tahu, tapi mereka sembunyikan untuk membuat umat terpecah. Kalau mau husnuzon, tapi saya tidak mau husnuzon. Ya, kita berbaik sangka barangkali belum sampai gajinya kepada hadis-hadis yang tadi dibaca oleh Abu Mudo serta dalil-dalil yang sudah kita tuliskan di dalam mulut. Maka kita buatkan muzakarah, kita undang beberapa tokoh yang memang terkenal di tengah-tengah masyarakat. Ustaz Fulan menyampaikan bid'ah, Ustaz Fulan menyampaikan bid'ah. Kita undang sebenarnya agar terbuka di sini alasan kenapa sampai muncul klaim seperti ini, seperti itu apa. Nah, tujuan muzakarah agar kita bisa menemukan titik temu. Sebagaimana dahulu Muhammadiyah dengan NU, ya. Muhammadiyah itu tidak berdoa bersama, NU doa bersama, tapi Muhammadiyah tidak akan membid'ahkan. Kalau dari guru-guru kita yang di Muhammadiyah itu bagaimana? Kalau awak Muhammadiyah, toh musajidnya doa bersama, awak pemimpin itu bagaimana? Ya, seperti disampaikan seperti itu. Nah, sekarang ada aliran yang berbeda, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Perti, bukan Wasliyah, bukan NW, bukan itu semua. Nah, tapi klaimnya ini bold istilahnya, sangat-sangat berani menyatakan bahwasanya amal ini bid'ah. Padahal ternyata amal ini punya dalil yang sangat banyak, sehingga kalau misalkan ada dalil seharusnya klaim
Aku Putra juga sudah cantumkan di dalam modul. Maka sekarang untuk masalah zikir, doa bersama ataupun masalah-masalah lain yang sering dianggap bid'ah di tengah masyarakat itu, pangkal masalahnya sebenarnya apa? Apa sebenarnya yang menyebabkan munculnya klaim-klaim bid'ah, klaim-klaim sesat, klaim-klaim salah terhadap amal-amal yang sudah berlaku dan dilakukan oleh masyarakat? Kalau menurut saya pribadi, yang pertama adalah kesalahpahaman konsep memahami perbuatan dan ajaran Nabi. Yang kita amalkan adalah ajaran Nabi, bukan perbuatan Nabi. Ini harus kita garis bawahi. Tidak semua perbuatan Nabi itu boleh kita lakukan. Contohnya Nabi beristri lebih dari 9, itu boleh bagi Nabi tapi tidak boleh bagi kita. Ya. Apalagi contohnya perbuatan yang boleh dilakukan Nabi tidak boleh bagi kita. Nabi boleh nikah tanpa wali, kita tidak boleh. Itu beberapa contoh. Sebaliknya, kalau Nabi tidak lakukan juga belum tentu perbuatan itu haram. Ya tadi katanya kalau Nabi lakukan baru kita lakukan. Nyatanya ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi tapi bagi kita tidak boleh. Sebaliknya, sesuatu yang tidak dilakukan Nabi juga belum tentu haram kita lakukan. Dan ini sangat banyak. Kalau mau di lingkungan ilmiah saya akan katakan, misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para kawan-kawan semua, kalau belajar Al-Quran tentu kita belajar tajwid. Nun mati bertemu ba itu itlaq, nun mati bertemu kaf itu ikhfa. Ini kapan Nabi ajarkan ikhfa, itlaq? Tidak ada. Itu adalah ilmu dan istilah-istilah yang disusun oleh ulama-ulama setelah itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga cara membaca Al-Quran agar tetap benar dan tidak salah. Memang ilmu itu tidak diajarkan oleh Nabi, memang ilmu itu tidak diajarkan oleh para sahabat, namun disusun oleh ulama setelahnya. Tujuannya untuk apa? Menjaga ajaran Nabi dan para sahabat. Itu contoh. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang tidak diajarkan Nabi, tidak diajarkan sahabat, berarti bid'ah harusnya. Kalau misalkan pakai kaidah tadi, kalau Nabi tidak lakukan berarti bid'ah, berarti ilmu tajwid bid'ah. Nah sekarang mereka ini kawan-kawan kita ada yang jualan ilmu tajwid. Sesuatu yang tidak diajarkan Nabi justru dijual. Nah, ini bagaimana ceritanya? Berarti ada kesalahpahaman. Bid'ah itu apa? Bukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Bid'ah adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Nabi, baru kita boleh sebut bid'ah. Tapi sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, namun sejalan dengan ajaran Nabi, dia memang tidak dilakukan Nabi, namun sejalan dengan ajaran Nabi, ini tidak boleh kita katakan bid'ah. Nabi tidak pernah sekalipun bangun pesantren, Nabi tidak pernah sekalipun bangun MDA, tidak ada takmir masjid di masa Nabi SAW. Zaman sekarang semuanya ada. Apakah itu bid'ah? Tidak. Karena kita membaca Al-Fatihah dengan qiraat selain qiraat yang jamaah, ya, yang umum dilaksanakan di Indonesia. Apa qiraat yang dia pakai? Nah, misalkan qiraat lain, ihdinas siratal mustaqim, misalkan dia baca seperti itu. Shad dia baca fi, ya. Kalau orang yang tidak tahu dia akan katakan, oh ini sesat, oh diingkari ya. Padahal ini bukan perkara yang harus diingkari. Yang boleh diingkari itu yang bagaimana? Yang mujma' alaih. Kalau ijma' ulama ini salah, kalau ijma' ulama ini wajib, baru boleh kita ingkari. Makanya dalam Al-Quran perintahnya bukan amar wajib nahi haram. Dalam Al-Quran itu perintahnya bukan amar wajib nahi haram. Tidak ada dalam Al-Quran amar sunnah nahi bid'ah, tidak ada Pak. Yang ada dalam Al-Quran itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa disebut amar ma'ruf nahi munkar? Standarnya uruf. Mastahsanahul urfu itu ma'ruf. Sesuatu yang tabiat orang bodoh pun tahu kalau itu adalah kebaikan, perintahkan itu. Itu ma'ruf. Munkar itu apa? Sebaliknya, sesuatu yang diingkari, bahkan orang yang bodoh pun tahu bahwasanya perbuatan ini munkar, itu baru munkar, itu baru boleh diingkari. Tapi kalau masih ada potensi mukhtalaf, tahan-tahan dulu. Jangan nanti kita kaget dengan sebuah masjid, ini masjid aneh, tidak rukuk, tidak sujud, langsung tidak rukuk, tidak langsung saja sujud. Keluar kita, ini masjid sesat, ini masjid sesat. Ternyata dia sujud tilawah. Ya, kita udah capek-capek keluar ternyata kita yang
Dan kalau misalkan perbuatan itu bukan mujma', tidak diijma'kan kesalahannya atau kewajibannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini khusus terkait masalah zikir bersama ini. Ada klaim bahwasanya kenapa kita berzikir keras padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Ya, Allah kan Maha mendengar, Ustaz. Lalu untuk apa kita berzikir keras-keras? Ini pembahasan hakikat. Ini pintar pula kawan-kawan kita yang tidak percaya pembagian syariat hakikat, tapi dia bawa dalil hakikat. Allah Maha mendengar, betul. Kalau kita mau bawa-bawa hakikat total, sampaikan saja Allah Maha tahu, sehingga kita tidak perlu zikir sebenarnya. Karena Allah Maha tahu. Tapi walaupun Allah Maha tahu, walaupun Allah Maha mendengar, walaupun Allah tidak butuh dengan sholat dan semua ibadah kita, kita tetap lakukan itu semua. Kenapa? Yang butuh bukan Allah hakikatnya. Yang butuh itu kita. Makanya ketika kita temukan dalil yang banyak di dalam Al-Quran, dalil zikir dengan suara keras, surat Al-Baqarah ayat 200, dalil zikir dengan suara pelan, surat Al-A'raf ayat 55, ada dalil dua-duanya, berarti nanti kembali kepada diri kita. Mana kira-kira yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita? Orang yang agak keras hatinya, susah untuk lunak hatinya, maka zikir untuk melunakkan hatinya keras pula. Orang yang memang santai, rileks saja, maka barangkali dia akan menemukan ketenangan ketika ia berzikir dengan sir. Ya, jangan sampai nanti kita klaim Allah Maha mendengar. Kalau Allah Maha mendengar, kita juga akan katakan Allah Maha tahu. Kalau Allah Maha tahu, berarti kita tidak perlu berdoa. Ya, berarti pendek aja doa kita, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku inginkan. Amin. Tidak bisa seperti itu. Ya, Allah Maha mendengar, ya betul. Tapi zikir itu untuk kita, ya, bukan untuk Allah. Itu pembahasan. Nah, ini saya mau tutup sedikit dengan cerita dua orang bertikai. Diceritakan juga oleh guru. Dua orang bertikai. Yang satu suka zikir dengan suara jahar, yang satu zikir dengan suara sir. Apa kata kawannya yang satu ini? Kenapa kamu zikir dengan suara jahar? Allah itu kan Maha mendengar, ngapain kamu zikir jahar? Apa kata kawannya yang berzikir jahar ini? Kamu itu amalkan saja amalan kamu, saya amalkan amalan saya. Ya, barangkali amal kita memang berbeda, kita saling menghargai sajalah katanya. Oh enggak bisa. Kamu salah, kamu sesat, kamu bid'ah katanya. Kebetulan. Beberapa waktu kemudian naik pesawatlah berdua orang ini. Naik pesawat dua orang ini, yang satu suka zikir dengan suara jahar, yang satu suka zikir dengan suara sir. Sama-sama naik pesawat. Pas sampai di atas langit, goyang pesawat. Kawannya yang tadi tidak suka zikir jahar, yang zikirnya sir, ketika goyang pesawat, Allah, kawan yang biasa zikir jahar santai saja. Pas sudah turun dari pesawat, apa kata kawan yang biasa zikir jahar? Alasan mulu ke jiwa. Ya sama pula dia juga. Ya Allah Maha mendengar perkara yang zikir. Ya. Berarti zikir itu balik kepada apa? Kebutuhan kita. Ya. Dalam kondisi memang kita sangat butuh kepada Allah, fadkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Panggil Allah sebagaimana kamu memanggil bapak-bapak kamu atau lebih keras daripada itu. Nah, ini tentang zikir. Jadi jangan dikait-kaitkan ya Allah Maha mendengar. Kita semua mengimani itu kaji tauhid, itu kaji hakikat. Tapi ini adalah syariat zikir. Bagaimana sebenarnya syariat zikir? Ya. Thariqat cara zikir. Bagaimana cara zikir sebenarnya? Itu tergantung kebutuhan kita. Bagaimana kebutuhan kita? Kita amalkan yang demikian. Sebenarnya banyak lagi ya yang akan kita sampaikan, tapi yang kita sampaikan, saya pribadi menyampaikan apa yang tidak tertulis di modul, karena dalil insyaallah sudah diselesaikan oleh Bu Afia. Saya lebih kepada kaidah-kaidah yang dipakai untuk menjelaskan bahwasanya zikir berjamaah ataupun doa berjamaah dan juga jahar ini bukan sesuatu yang terlarang, dan jangan dicampur adukkan kaji-kaji hakikat dengan kaji syariat dan kaji tarikat. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang, kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada dia Pak Haji yang telah
di hadapan kita bersama, silakan kita cicipi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk sesi pertama ini kita akan minta 3 buah pertanyaan daripada Bapak dan Ibu saudara sekalian, dan nanti akan insyaallah dijawab oleh narasumber kita yang kedua di hadapan kita bersama terkait tentang tuntas masalah zikir jahar dan doa bersama. Sebelum kita lepas kepada narasumber di kesempatan ini, kami akan coba untuk sedikit memberikan informasi tentang kajian kita Yayasan Al-Husam bersama ini. Yayasan ini alhamdulillah kita sudah mulai jalan kegiatan sekitar lebih kurang 2 bulan. Sedangkan untuk apa ini kita sedang proses ASK rumahnya itu sedang diproses sekarang di notaris. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan launching. Dan yayasan kita bersama dengan Covid ini langsung dibimbing oleh Bapak Ustaz Abdul Somad dan juga beberapa dukungan dari beliau yang untuk kegiatan dakwah kita di Yayasan Al-Husam di Tapak Covid ini. Al-Husam di Tapak Covid ini, Bapak dan Ibu, kita bergerak di bidang agama ini. Itu fokusnya adalah untuk mendaras kitab surah. Kita mengkaji kitab standar. Dulu mungkin di daerah kita Minangkabau ini itu kalau pengajian ya memang pakai kitab. Orang ngaji kitab, membuka kitab dari awal sampai akhir. Sehingga tradisi ini, kebiasaan ini mampu mencetak ulama-ulama bukan hanya tingkat nasional bahkan internasional Minangkabau ini. Oleh sebab itu kami mencoba di Al-Husam di Tapak Covid untuk kembali menghidupkan tradisi ini. Kembali kita mengkaji kitab standar. Kajian kita dari yang sudah jalan beberapa 2 bulan ini setiap Kamis malam itu jam 8:30 sampai selesai, bertempat di kediaman Gubernur Halis Buya Putra di Padang Menganteng untuk sementara. Insyaallah nanti kalau ada donasi atau ada bantuan ya, kita akan wakaf segala macam, nanti kita akan bentuk suraunya ya, gedungnya yang akan kita manfaatkan untuk kegiatan Al-Husam dan Tapak Covid. Jadi kita Bapak dan Ibu yang dulu tidak sempat masuk pesantren, insyaallah di Al-Husam kita akan membaca kitab. Sebab itu kegiatan kita Kamis setiap Kamis malam kami persilakan pemegang Bapak dan Ibu untuk hadir di kediaman Gubernur Halis di Padang Menganteng. Dan kegiatan diskusi kita itu 1 kali dalam 1 bulan. Tempatnya nanti kita publikasikan dan insyaallah akan kita sebarluaskan melalui channel Facebook Al-Husam dan Tapak Covid, IG juga Instagram Al-Husam dan Tapak Covid, dan YouTube juga kita sudah rilis insyaallah. Oke Bapak dan Ibu, langsung kita minta jawaban daripada narasumber kita dari 3 orang penanya yang telah membacakan terkait tentang zikir dan doa bersama. Kepada narasumber kita silakan. Nah, ada 3 penanya. Kita langsung. Yang pertama mempertanyakan soal gerakan dalam zikir. Zikir ada kepala, kiri, kemudian ke kanan. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa salah satu dalil atau hujah yang diambil oleh para ulama mengenai gerakan dalam zikir itu ialah ayat yang tadi kita bacakan. Alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, kemudian ketika berbaring. Mereka berbaring. Nah, ini sebagai dalil am bahwa
tidak dibatasi dalam model apapun selama tidak menjurus kepada hal-hal yang betul-betul zahir nyata dilarang oleh syara. Nah, kita tadi juga sebutkan penafsiran Imam Al-Alusi, kemudian perkataan dari Al-Alamah Al-Qahtani yang mana dalam riwayat Abu Nu'aim bahwa disebutkan sahabat para nabi, sahabat nabi ketika mereka berzikir itu mereka seperti sumpama petangkai pohon. Ketika ada angin datang mereka pun goyang seperti itu. Nah, ini sebenarnya lumrah saja, natural ya. Ketika seseorang merasakan keasikan dalam sesuatu, merasakan nikmat lezat sesuatu seperti zikir tadi, bukan hanya hati yang merasakan kenikmatan itu, tapi juga seluruh tubuh ini juga ingin merasakan atau menyatakan kegembiraan hatinya. Nah, walaupun nanti ada kajian-kajian ini khusus pada bagian tarikatnya. Dalam tarikat itu memang ada semacam tajarubah supaya zikirnya itu betul-betul berpegang dalam hati. Maka misalnya di kalimat la ilaha illallah itu ada jalan, ada dari perut kemudian sampai ke rukun, lalu kemudian dilempang ke bawah kanan, lalu kemudian masuk ke dalam hati sembah. Dan itu dalam posisi tajarubah. Ada beberapa ulama yang mereka menjihadkan untuk mendapatkan bagaimana zuk atau rasa zikir atau zikir yang berbekas itu memakai jalan seperti ini. Dan ini semua jalan-jalan itu masih dalam lingkup ayat tadi, alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ini mungkin untuk jawaban yang pertama, mungkin nanti ditambahkan oleh pemateri kita yang kedua. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yang khusus pada kita itu mengenai dalil yang ke-9 yang kita sebutkan dalam teks yang kita bagikan. Berbanyaklah zikir kepada Allah hatta yaqulu innahu majnun. Ini ada beberapa redaksi. Dan dalam redaksi yang lebih yang lain disebutkan waw jamak di situ. Mereka yang dimaksud itu ialah al-munafiqun. Mereka orang-orang munafik. Nah, kita diperintahkan untuk mengingat Allah sampai orang-orang munafik menyatakan ini perbuatan gila. Saking banyaknya seorang itu berzikir, atau tadi dalam kondisi dia bergoyang, mengatakan menzahirkan keasikan dalam zikir sehingga menyatakan innahu majnun. Nah, ini juga bisa jadi terkait dengan kebiasaan. Ada orang tertentu yang tetap terbiasa mendengar orang baca la ilaha illallah, sehingga dianggap ini sedang rame-rame seperti kesurupan tadi. Padahal itu orang yang setengah merasakan bagaimana keasikan dalam zikir. Dan kita memang biasa seperti itu manusia. Kita menjadi musuh terhadap sesuatu yang kita tidak tahu. Kita menjadi musuh terhadap sesuatu yang kita sendiri dalam tradisi dan kebiasaan kita ada. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang aneh, dan yang aneh itu kita anggap sesuatu yang salah. Nah, ini jadi mengenai hadis ini waw jamaknya itu al-munafiqun. Sehingga orang-orang munafik itu mengatakan orang berzikir itu hanya perbuatan gila. Ini jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ini fenomena. Dulu ada zikir, sekarang tak ada. Dan salah satu penyebabnya itu adanya semangat untuk tabdil, membid'ahkan segala sesuatu yang sudah mapan di tengah masyarakat, cara kemudian amalia, itu dibid'ahkan. Dan ini lagi-lagi terkait dengan ada faham keagamaan yang mereka lebih konsen ke hal yang mereka anggap bid'ah ini dibandingkan perbuatan yang jelas-jelas tidak ada khilaf. Sudah jelas dia salah, ada perbuatan yang salah. Nah, ini mengenai takdir dan bagaimana pemahaman itu barangkali nanti dalam satu sesi musyawarah mungkin bulan depan itu dibahas khusus mengenai bid'ahnya, apa sebenarnya bid'ah.
Betul tak bid'ah itu cuma satu dolalah? Kullu bid'ah dolalah, kullu itu am, ataukah am di sini maksusah, am yang sudah ditaksis? Karena ada hadis yang menasana sunatan hasanatan falahu ajru man amila biha. Itu mungkin bisa jadi salah satu tema. Karena semua ini permasalahan yang kita bahas pada malam hari ini pun juga bersumber dari ungkapan bid'ah. Nah, mengakar di sana. Tapi kita mulai di sini karena ini yang biasa dipertanyakan di tengah masyarakat. Makanya pemilihnya ada sebuah masjid yang dulu sudah terbiasa zikir jama'i, anak-anaknya karena zikir jama'i, anak-anak muda generasi penerusnya itu juga belajar, walaupun belajarnya lewat lisan, mereka juga mengikuti selesai. Tapi kemudian milihnya hari ini tidak melakukan itu lagi, sehingga setelah selesai ya generasi itu ada sebagian yang tidak tahu bagaimana zikir, tata cara zikir dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu jawaban kita, mungkin ditambahkan oleh materi yang kedua. Rasulullah terkait zikir dengan gerakan itu ada juga orang bertanya kepada saya, ini kenapa zikir ini bergerak-gerak, gimana hukumnya Ustaz? Saya karena orangnya mungkin kalau jadi pengacara berat, sehingga saya jawabnya seperti ini. Yang nanya ini pada saya, dia punya lembaga tahfiz, saya tanya seperti ini, anak-anak yang hafal Quran di lembaga bapak itu baca Quran ketika hafal itu dia goyang-goyang, bakok jauh karena awak mencari ke orang berzikir goyang-goyang, sementara di hadapan mata kita ada orang yang baca Quran goyang-goyang. Alasannya kenapa nih? Anak-anak ini baca Quran goyang-goyang kenapa? Karena memang manusia tidak bisa diam. Kalau lama berzikir, coba zikir kita lama atau baca Quran lama, Al-Baqarah lama, duduk diam aja tertidur. Ya, dan itu adalah alamiah saja sebenarnya gerakan anak-anak, apalagi hafal sambil konsentrasi, tujuh tangan dia bergerak. Barangkali seperti itu bergeraknya. Nah, aku lebih mengajarkan sebenarnya ya, kalau kita main-main seperti tadi. Ya, itu secara manusiawi. Tapi tadi sudah disampaikan oleh tadi bahwasanya beberapa sahabat Nabi berpikir seperti pohon yang melampai-lampai, pohon yang bergoyang nanti gerakan itu natural, ya itu gerakan natural. Ada lagi gerakan yang tajribah. Nah, ini tentu gerakan tajribah itu maksudnya kalau bahasa kerennya kan eksperimental, dicoba oleh guru dan setelah dicoba zikir seperti itu masuk. Ini sama saja seperti usaha-usaha lain agar zikir kita lebih khusyuk. Buya, bagaimana cara zikir saya khusyuk? Matikan lampu. Buya, bagaimana cara agar zikir saya khusyuk? Pakai pengharum ruangan. Kalau dahulu pengharum itu ya pakai buku. Ya Buya, bagaimana caranya agar zikir saya ini lebih khusyuk? Gerakan badan. Mungkin Buya dulu seperti itu. Kalau saya mencoba, kata Buyanya kira-kira seperti ini. Kalau saya mencoba, kepala itu hadapkan ke pusat, kemudian naikkan ke urun, kemudian bahu kanan, kemudian ilallahnya ke kalbu seperti itu. Itu tajribah. Ya, dan itu tidak jadi masalah sebab tadi sudah kita sampaikan baik dari naklinya maupun ya dari sisi kias ya, bahwasanya gerakan itu natural. Kemudian zikir sampai dikira-kira, ini hadis ya, ini hadis dan hadis tak boleh diingkari. Tadi Buya sudah sampaikan pemaknaan hadis. Saya punya cerita terkait zikir sampai dikira-kira. Ada bapak-bapak yang suka nonton bola, yang Madrid pernah yang Portugal, Spanyol yang suka bola atau suka bulu tangkis ketika sudah 20 bolak-balik bulu tangkis tadi ya, satu kok itu sudah 20, itu semakin keras seperti itu. Kalau out atau masuk bolanya apa kira-kira reaksi penonton? Terlompat dia dari tempat. Ya, apalagi kalau angka-angkanya sudah angka titik balik atau bagaimana? Ya itu mungkin seperti kejadian Portugal Ronaldo cetak gol 2018 ya, tendangan bebas. Itu contohnya. Ini sama seperti seorang suami nonton bola, fokus, mungkin nonton Prancis lawan Argentina pas Mbappe cetak gol atau gitu ya. Dia dukung Prancis,
Semakin waktu akan habis, semakin dekat muka dia ke TV. Semakin waktu akan habis, semakin dekat muka dia ke TV. Namun ketika Prancis mampu menyamakan kedudukan, cetak gol Mbappe, langsung loncat. Apa kata istrinya? Lagi udah. Ya, kata istrinya apa? Udah. Apa kira-kira jawaban suaminya? Engkau tidak tahu, tidak tahu. Ya, engkau tidak tahu. Ya, tak merasukkan nikmatnya untuk bola. Makanya engkau dulu saya gila. Padahal bukan saya gila. Engkau tidak tahu. Itu sebenarnya. Ya, itu sebenarnya gila zikir itu seperti itu. Menikmati, orang menikmati dunia. Saya bisa bahagia, happy. Saya pribadi ini ya dengan orang yang bisa menikmati zikir sampai wajilat qulubuhum, ya bergetar hatinya. Kadang-kadang getaran hati itu akan berefek kepada fisik. Ya, ketika kita sangat bahagia, kita akan meloncat-loncat. Ya, wajar, itu gerakan manusiawi. Kenapa dalam urusan dunia kita anggap wajar, tapi urusan bahagia berzikir kita anggap sebagai kesurupan dan lain sebagainya? Nah, ini masalah kita sebenarnya. Ya, balik kepada hadis tadi, ada hadis yang menyatakan itu ada. Jadi itu masyhur. Ya. Itu. Kemudian bagaimana cara memperluas budaya tasamuh? Caranya adalah dialog. Kapan orang suka menyalah-nyalahkan? Ya boleh jadi karena tak paham dalil orang yang berbeda dengan dia. Ya kita tahunya dalil kita saja, tapi dalil orang yang berbeda dengan kita tak tahu. Ya sebagaimana tadi dikatakan pula oleh Abu Putra, yang manusia itu musuh apa yang dia tak tahu. Maka dengan diskusi kita akan tahu, oh ternyata lawan kita punya dalil ini, kita juga punya dalil. Oh berarti kita sekarang saling menghargai saja. Tapi masalahnya kalau kita tidak mau berdialog, nah ini masalah. Berarti kita menutup pintu. Bagaimana cara akan menemukan titik temu? Kalau misalnya kita tidak mau saling berbagi, mudzakarah itu kan saling mengingatkan. Mudzakarah itu saling mengingatkan. Nah, makanya ini penting kita lakukan barangkali diskusi-diskusi seperti ini, sebagaimana dahulu juga menjadi kebiasaan, terutama di luar 50 kota ini, ketika dulu banyak sekolah-sekolah dan para ulama-ulama hebat, ulama sisaan, itu luar biasa semua. Jadi ini penting ya, kita memperluas budaya tasamuh, salah satunya adalah dengan dialog. Dan kita jangan sampai salah ya. Ada orang doa bersama, ada orang doa sendiri-sendiri, tapi tidak saling menyalahkan. Ada orang yang menyalahkan. Misalkan ada orang yang dia tidak berdoa berjamaah, dia berdoa sendiri-sendiri, tapi dia menyalahkan orang yang berdoa bersama-sama. Kita tidak boleh salahkan dia karena dia berdoa sendiri-sendiri. Yang kita salahkan adalah tindakan dia yang menyalahkan orang lain. Jangan nanti dikatakan ya, kita doa bersama disalahkan oleh si fulan, kemudian kita katakan enggak, si fulan yang salah. Apa kata pemerhati? Oh, keduanya sama-sama saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan, itu namanya. Itu namanya tidak saling menyalahkan. Yang menyalahkan yang fulan tadi, dia salahkan orang yang berzikir bersama. Sedangkan yang satu tadi bukan menyalahkan orang ini, bukan menyalahkan amal zikirnya, tapi menyalahkan tindakannya yang offside. Ya, jangan disamakan nanti. Yang satu membela. Ya, ada begal, ada orang korban. Nah, baca kak lagu. Ya, datang orang ini kenapa berkelahi ini? Dia begal. Oh, tidak boleh. Dia memang kerjanya begal, dia kerjanya meninju. Kamu jangan ikut-ikut pula, sama pula kamu dengan begal. Ya, jangan gitu. Ya, nah, itu konsepnya. Ya, itu tasamuh, itu hati-hati. Kita memahami tasamuh itu, tasamuh adalah adil, ya saling menghargai. Tapi kalau ada orang yang berusaha merusak kerukunan, kita harus cegah ini. Jangan sampai dia keterusan itu merusak kerukunan yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, mengakunya masa persatuan. Apa itu persatuan? Membiarkan begal itulah persatuan. Ya. Nah, kemudian kemerosotan amal, kalau bagi saya, kenapa amal kita banyak kurang aja sekarang? Jawabannya karena kiamat sudah dekat. Maka perbuatan kita malam ini sebenarnya perbuatan menunda kiamat. Jadi kita ngaji kita menghidupkan ini, membuka kembali kitab-kitab para ulama dulu, menjelaskan khilaf-khilaf yang seharusnya tidak jadi pertikaian. Menurut saya itu adalah perbuatan menunda kiamat. Ya, dan bagi para jomblo harusnya lebih giat menunda kiamat dengan belum nikah. Sorry ya. Jadi penting ya, para ulama hilang.
para khutbah banyak, para orator banyak, para scholar hilang. Ini yang menyebabkan kemudian banyak pendapat-pendapat syadz bertebaran di tengah-tengah awam. Dan kita harus hidupkan, kita harus berusaha bagaimana caranya agar keilmuan itu tetap terjaga, tetap naik, mewujudkan jaminan Allah Subhanahu wa taala tentang keterjagaan agama ini sampai hari kiamat. Nah, kemudian masalah menunjuk tangan ya, sebenarnya ya khatib makruh bergerak-gerak tangan banyak ketika khutbah. Kalaupun akan menggerakkan tangan ya cuma telunjuk saja yang main, tangan kiri pegang tongkat disunahkan, tangan kanan cuma menunjuk. Kemudian kita sebagai jamaah aminkan. Sudah capek-capek khatib berdoa, kita diam aja, kasihan. Ya, karena yang didoakan khatib adalah kaum muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya, sudah didoakan oleh khatib, mengaminkan saja kita tidak mau. Nah, ini parah. Itu ya. Maksudnya begini, seorang khatib itu ada media. Ya. Kalau kita dalam salat berjamaah itu khatib. Oh, Kalau saya seperti ini juga bagaimana? Nah, khatib kan sebagian ya, iya. ini paham ya. Dan bukan tidak seperti ini. Itu bagaimana itu? Kita mengikuti khatib sesuai tupoksi. Ketika khutbah khatib boleh dulu orang diam. Ketika khutbah khatib boleh dulu orang diam, sedangkan jamaah ya maqala li akhihi ismut, siapa yang berkata pada saudaranya diamlah engkau, maka tidak ada Jumat baginya, kata Nabi. Berarti ada perbedaan antara khatib. Nah, memang ada perbedaan, kira-kira seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih tanggapan narasumber menjelaskan kepada kita semua dari beberapa pertanyaan yang telah mengumpulkan tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu pertanyaan dari saudara kita yang bertanya lewat Instagram. Ada CR. Pertanyaan begini. Bagaimana pandangan Mas Wajah dengan hadis tentang kisah Ibnu Mas'ud yang mendatangi sekelompok orang yang lagi berzikir secara berjamaah? Lalu Ibnu Mas'ud marah, lalu mengatakan pada jamaah zikir berjamaah tersebut sebagai membuka pintu kesesatan. Hadisnya diriwayatkan dan disahihkan Albani. Mereka juga berkata berzikir bersama atau berdoa bersama dijadikan kebiasaan juga sebagai bid'ah. Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada kaidah, ada mana atau apa sebutannya itu? Orang hanyut akan memegang segala sesuatu walaupun yang ia pegang itu juga adalah kayu hanyut. Ya, orang hanyut akan berusaha untuk berpegang kepada apapun walaupun yang ia pegang pun adalah kayu hanyut. Nah, termasuk ini. Tadi sebenarnya pendapat-pendapat yang menyatakan bahwasanya zikir dan doa berjamaah itu bid'ah itu sudah hanyut. Sudah hanyut. Kenapa? Dalil-dalil yang disampaikan selain banyak, bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bukan ulama kali-kali dan banyak, bukan cuma satu dalil. Tapi dicari juga mana kira-kira dalil yang bisa menyerang ya. Oh, ini dalil dari ini disahihkan oleh Al-Albani. Kalau kita cek level orang yang mensahihkan, itu jauh. Yang satu Imam Bukhari itu Amirul Mukminin di hadis. Yang satu Imam Muslim yang kitabnya adalah kitab nomor 3 paling sahih setelah Al-Quran dan Sahih Bukhari. Ya. Nah, maka itu dari sisi apa? Dari sisi kualitas riwayat. Yang kedua, dari sisi konteks kita juga harus tahu. Kira-kira yang tampak oleh Ibnu Mas'ud ketika melarang orang-orang tadi berzikir itu apa? Itu yang kita tidak tahu. Kenapa sampai Ibnu Mas'ud marah? Kenapa sampai Ibnu Mas'ud melarang ini? Kalau dalam tadi usul fikih masih mujmal, masih butuh keterangan-keterangan yang lain. Jangan-jangan orang-orang ini berzikir sambil guling-guling, mana kita tahu? Ya, wallahu a'lam. Kenapa sampai melarang? Ya seperti itulah kira-kira. Karena dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya zikir itu ada dan disyariatkan bersama-sama itu lebih banyak dan lebih kuat dari sisi riwayat.
Itu kalau kita tidak mau melakukan kompromi dalil. Kalau saya pribadi ingin melakukan kompromi dalil, tapi untuk mengkompromikan riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya jahar zikir sudah ada sejak zaman Nabi dengan riwayat Ibnu Mas'ud tadi, kalau ingin dikompromikan bagaimana? Kita harus tahu konteks dari hadis atau athar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tadi. Kalau misalkan kita tidak tahu, maka menurut saya kita berpegang jangan dengan kayu. Ya, kita pegang dengan dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang banyak, dan dalil-dalil yang memang diajarkan oleh para ulama dulu serta amalan-amalannya. Wallahu ta'ala. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan oleh Allah, acara diskusi kita insyaallah nanti akan berakhir jam 22.30. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Fadhil pada Buya. Silakan untuk memberikan pendapat atas pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya tentang zikir Allah itu kalimat mufrad. Jadi ada dua, sebenarnya ada dua subhan. Pertama, apakah ada zikir Allah. Yang kedua, apakah kita boleh berzikir dengan isim mufrad saja? Dia tidak terkait. Nah, mengenai zikir Allah itu jelas ada. Dan ada dalam hadis adalah Musa tidak akan datang kiamat hingga orang tak lagi menyebut kalimat Allah. Itu sahih sekali. Jelas sekali. Mengenai zikir kalimat Allah. Kita tahu bahwa di antara nama-nama Allah banyak, satu di antaranya yang hanya yang nama itu menunjukkan diri, artinya yang bukan sifat, itu ialah kalimat Allah. Ini yang disebut dengan ism zat, nama zat. Sedangkan yang lain ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu lebih kepada sifat-sifat Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin tadi kita menjelaskan apakah boleh berzikir dengan memakai isim mufrad. Jawabnya ialah boleh. Jawabnya ialah boleh. Di zikir itu tidak dibatasi harus dia kalimatnya terkait yang tersusun. Misalnya la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi boleh memakai kalimat mufrad. Karena yang dimaksud dengan zikir itu ingat, memakai kalimat mufrad, sebut nama, kita ingat yang punya nama, maka itu pun ialah termasuk bagian dari zikir. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah buah ini juga zikir? Apakah boleh berzikir dengan memakai kalimat hu ya? Buah. Nah, buah dalam bahasa Arab itu masuk isim dhamir. Isim dhamir. Buah bermakna dia. Dan menurut kalangan Sufyan bahwa kalimat buah itu termasuk dari nama-nama Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan dia. Huwa itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jawab zikir dengan huwa itu boleh. Tapi yang kita tengok di kabupaten kita, mungkin secara pribadi kita ya, yang zikir yang lebih muktabar dipakai itu kalimat-kalimat yang sudah lazim seperti la ilaha illallah, kalimat Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau gabungannya. Dan mungkin ada yang melafazkan zikir buat tapi tidak begitu di tengah masyarakat. Nah, mungkin itu sebagai tanggapan. Jadi kalau misalkan kita mau lihat surat Al-Ahzab ayat 41 terkait zikir Allah itu, memang perintah asli untuk mengingat Allah itu dengan nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kalau kita terjemahkan letterlet saja, hai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah. Kalau kita mau kasih tanda kutip, mas, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Berarti makna dari ayat ini apa? Kita disuruh untuk menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Allah, 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 Allah. Kenapa kita sebut nama itu sebanyak-banyaknya? Ya, kalau dalam pepatah Arab, man ahabba syai'a katsara dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu maka
maka dia akan sering menyebut Allah, Allah, Allah. Ya, itu kalau pemaknaan hanya dari sisi ayat ini saja. Karena redaksinya memang menyebut Allah. Tak ada ya ayyuhalladzina amanu kuru subhanallah, nah seperti itu. Ya, tidak ada uzkuru Allah akbar, tidak seperti itu. Uzkurullah. Ya. Kemudian juga penguatan dari beliau tadi, kita harus tegaskan juga bahwa nama Allah tidak terbatas 99 saja. Asmaul Husna berapa Ustaz? 99. Tapi nama Allah tidak terbatas. Ada nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran tapi tidak ada dalam Asmaul Husna. Apa contohnya? Khairul Makirin. Ya, contohnya Khairul Makirin itu tidak disebutkan. Tapi Allah memang Khairul Makirin. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syadidul Iqab itu juga sifat Allah, nama Allah tapi tidak disebutkan dalam Asmaul Husna. Berarti apa? Nah, sama barangkali huwa. Ya, kalau walaupun kita pahami sebagai dhamir, kalau memang niat kita marja'nya adalah kepada Allah, itu juga akan termasuk dalam zikir, apalagi nanti di kursi juga sebagaimana tadi disampaikan oleh Komodo, ya. La ilaha illa hu. Ya, ikhlas juga ya. Itu juga disebutkan di situ. Wallahu taala. Jazakallah, terima kasih Ustaz Mulia atas tanggapan kepada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta atau baik yang secara langsung di Masjid Al-Mubarak maupun yang mengikuti di live streaming kami. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah untuk informasi kita sampaikan bulan depan diskusi kita akan membahas kupas tuntas tentang perkara bid'ah. Kita akan dudukkan secara benar, secara lurus apa sih yang dimaksud dengan bid'ah. Bapak Ibu, ya kita telah sampai di penghujung acara sebenarnya. Oleh sebab itu kita minta closing statement dari masing-masing narasumber kita 2 menit, ya 2 menit cukup ya. 2 menit, sebagai closing statement, barangkali kita perlu menguatkan kaidah yang sebagian sudah hafal, al-muhafazatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadid aslah. Nilai-nilai lama yang baik itu kita harus pelihara di dalam zikir bersama, zikir jama'i dan doa bersama. Terdapat nilai-nilai di samping yang tadi ada secara ayatnya, secara hadis dan jelas masyhur, ada nilai-nilai dalam. Misalnya ada nilai kebersamaan. Kemudian di dalamnya kita juga dapat sebagai media mengajarkan generasi setelah kita tentang bagaimana adab setelah sholat. Kemudian melalui zikir itu kita akan lebih semangat, asar atau pengaruh zikir kita akan lebih kuat. Jadi al-muhafazatu 'alal qadim salih, memelihara nilai-nilai lama yang baik, wal arzu bil jadid aslah, kemudian memelihara, mengambil inovasi yang lebih baik. Kita harus tetap istiqomah teguh dengan apa yang sudah diamalkan, amalia ulama dan ulama tak kali-kali. Mereka adalah kaki ke Mekah, bertahun-tahun ke Mekah, pulang kampung bukan ke Mekah bukan ingin sesuatu ya. Ada ulang waktu nanti jadi ulama dan letak pulang kampung, mereka bangun kampung, mengajarkan agama dengan ikhlas. Nah, kita harus tetap istiqomah sesuai dengan pepatah, jalan yang orang lalu, cepat dari perkiraan mengalir, kaji dan ubah praktis. Mungkin itu saja. Jazakallah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi ingin menyampaikan bahwa pangkal dari apapun yang akan kita lakukan adalah ilmu. Karena manusia akan memusuhi apapun yang dia tidak ilmu. Jangankan ulama, bahkan Nabi Musa pun ketika tampak mukjizatnya oleh Fir'aun, karena Fir'aun tidak berilmu, karena ia mengedepankan nafsu, apa katanya kepada Nabi Musa? Ini tukang sihir yang pintar. Padahal yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan sihir. Walaupun memang tukang sihir Fir'aun juga membuat tongkat jadi ular,
Nabi Musa juga merubah tongkat jadi ular, tapi ilmunya lain. Yang paham ilmu siapa? Tukang sihir. Nampak oleh dia Nabi Musa merubah tongkat jadi ular, langsung kabur, langsung tersungkur. Kenapa? Karena dia tahu perbuatan Nabi Musa berbeda dengan perbuatan dia. Tapi Fir'aun yang menjadi penonton di luar, wah ini dua-duanya tukang sihir, yang satu gurunya, yang satu muridnya, itu kata. Nah, takutnya kita nanti juga seperti Fir'aun, menghukumi sesuatu tanpa ilmu. Maka balik kepada hadis Nabi SAW, kalau kita tak mampu bicara baik, maka sebaiknya Allah Ta'ala. Jazakallah, terima kasih banyak. Lagi kita ucapkan kepada dua narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi mampu untuk memperkokoh apa yang hari ini ada dalam hati saudara kita, dan apa yang selama ini telah kita kunjungi dan telah kita amalkan. Dan percayalah bahwa amalan-amalan yang selama ini telah kita laksanakan, seperti khususnya malam ini zikir, jihad, kemudian doa bersama yang dari dulu telah menjadi sesuatu yang lumrah bukan dari para ulama kita, itu bukanlah sesuatu yang mengada-ada dalam agama. Itu memang ada dasar dan dalil yang sesuai dengan syariat. Oleh sebab itu sama menemui hal-hal yang seperti ini supaya kencangnya hembusan angin yang menerpa amalia-amalia kita selama ini, kita bisa tetap kokoh kalau kita itu punya batang dan akar yang kuat yang menghujam ke dalam. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini tuh akhir pertemuan kita di kesempatan ini. Insyaallah di bulan depan kita akan berjumpa kembali di hari Sabtu pertama di setiap bulan. Masalah tempat nanti akan kita informasikan menyusul. Kita harapkan pada Bapak dan Saudara nanti bersama kita ajak saudara-saudara kita lebih meramaikan lagi supaya tradisi keilmuan yang sudah lama sebenarnya ada di tengah masyarakat kita, khususnya di luar Bengkulu ini, bisa kita rawat dan kita jaga bersama sehingga tidak ada lagi yang mengklaim kebenaran sesuai dengan paham mereka saja. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Taala, Ustaz Tafahum Fiddin lagi hadir mencoba mengkaji kembali, merawat kembali tradisi-tradisi keilmuan yang dulu telah dilaksanakan, telah dilakukan oleh ulama-ulama kita. Mari bersama kita dukung, menghadiri baik secara langsung ataupun secara live streaming. Kemudian tadi juga ada beberapa komentar dari pemirsa yang mengikuti lewat live streaming, masalah suara yang kurang jelas atau segala macam. Insyaallah ke depan akan kita perbaiki, dan ini juga tentu tidak terlepas daripada bantuan support daripada kaum muslimin, kaum muslimat semuanya untuk bisa mensupport bagaimana usaha ke depan ini bisa melengkapi berbagai macam hal yang mungkin akan mendukung lebih bagusnya program kita, baik secara langsung ataupun live streaming. Bagi yang tergerak artinya untuk membantu berdonasi, silakan nanti hubungi pengurus dan dari Yayasan Al-Ustaz Tafahum Fiddin. Demikian